Halo, oke. Langsung aja kita bahas topik hari ini. Kita mau bandingin nih sistem pendidikan Indonesia sama Cina. Tapi, sumber kita kali ini punya sudut pandang yang ya unik banget lah, agak absurd malah. Jadi siap-siap ya, ini ada hubungannya sama band punk dan symphonic metal. Haha, punk dan metal ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, sumber ini bilang pendidikan Indonesia tuh kayak band punk indie. Semangatnya tuh meledak-ledak, kreatif, cari akal terus. Tapi ya gitu, kadang kelihatannya agak acak adut. Kayak panggung konser yang kabelnya semrawut gitu deh. Nah, sebaliknya, pendidikan Cina itu diibaratkan kayak symphonic metal. Oke, symphonic metal. Megah gitu ya. Iya, megah, terstruktur, rapih banget, disiplinnya tinggi. Tapi ya mungkin jadi agak kaku. Nah, analogi musik ini kan kedengerannya aneh ya. Tapi coba kita ikuti deh maksudnya apa. Menarik sih. Pendekatannya memang beda. Analogi ini kan memaksa kita melihat lebih dari ya sekedar angka kelulusan atau peringkat PISA doang gitu. Ini lebih ke merasakan getarannya atau mungkin keriuhannya lah ya di balik sistem itu. Coba kita lihat aja, apakah perbandingan yang agak nyeleneh ini beneran bisa ngasih pencerahan? Oke deh, kita mulai dari kurikulum dulu ya. Sumbernya bilang, guru-guru kita tuh sering jadi kayak MacGyver pendidikan. Maksudnya mesti do it yourself gitu. DIY ya? Kenapa tuh? Katanya sih karena kebijakan bisa ganti cepet banget, lebih cepet dari mood penonton konser lah, haha. Terus sumber daya juga terbatas kan, jadi ya improvisasi itu bukan pilihan lagi, tapi udah keharusan. Persis kayak band punk yang suka ganti setlist mendadak di panggung. Wah, kebayang sih. Sementara, kalau di Cina, kurikulumnya itu lebih kayak partitur simfoni yang detail banget ya berarti. Ada SOP-nya jelas, materinya standar nasional, jadwal ujian seragam, sangat presisi, sangat efisien kalau skalanya besar. Tapi ya, muncul pertanyaan juga sih jadinya, seberapa besar ruang gerak buat guru berkreasi? Atau buat siswa mikir di luar aransemen yang udah ada itu? Nah bener, terus soal fasilitas nih. Di kita, apalagi di luar kota besar ya, kadang sekolah tuh fasilitasnya mirip. Garasi tempat band punk baru mulai latihan. Seadanya banget, kadang mungkin ada bocor di sana-sini, gitu kan. Tapi, justru dari keterbatasan ini sering muncul kreativitas buat ngehack sistem katanya. Ngehack sistem? Di mana tuh? Iya, kayak pinjam alat lab sekolah sebelah, atau bikin alat peraga dari barang bekas. Pokoknya survival mode lah. Iya ya. Itu kontras banget ya sama Cina yang sering digambarkan fasilitasnya udah kayak studio rekaman kelas atas. Serba canggih, serba lengkap. Ini jelas bagus sih buat pembelajaran yang terstruktur. Tapi mungkin juga ya, lingkungan yang serba sempurna gitu malah mengurangi kesempatan buat eksplorasi sendiri. Atau buat jamming session ide-ide liar di luar kurikulum. Jangan-jangan terlalu steril gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, terus soal guru nih. Guru di Indonesia, kata sumber ini, itu kayak vokalis punk yang serba bisa. Serba bisa gimana maksudnya? Yang ngajar iya, jadi tempat curhat siswa iya, kadang ngerangkap jadi panitia acara sekolah dadakan juga iya. Semangatnya gede banget. Tapi soal apresiasi finansialnya, ya... Sumber ini sih gambar ini agak getir ya. Katanya kadang setara uang beli mie instan. Waduh, beda ya kalau di Cina. Guru mungkin lebih kayak session musician yang handal gitu. Sangat ahli di bidangnya, fokusnya nyampein materi sesuai skrip, presisi tinggi, dan biasanya sih dihargai secara profesional. Fokusnya lebih ke keahlian teknis penyampaian materi. Ini bukan soal mana yang lebih baik atau buruk sih ya, tapi peran dan ekspektasinya aja yang beda. Mungkin di sana kurang ada peran holistik kayak di sini ya. Iya, bener juga. Terus, nah ini bagian seru nih, soal siswa-siswanya. Anak Indonesia tuh digambarkan punya mentalitas punk. Mentalitas punk? Maksudnya? Rebel gitu. Iya, kayak gitu. Kritis, berani nyuarain pendapat, kadang mungkin sampai kelewatan dikit ya. Terus jago ngakalin aturan, dan punya daya tahan yang luar biasa ngadepin sistem yang sering, ya gitu deh, nggak terduga, tangguh lah pokoknya. Kayak penonton di mosh pit. Sementara siswa di Cina sering dilihatnya kayak, child prodigy ya. Dilatih intensif banget buat unggul secara akademis. Fokusnya di hasil ujian, disiplin tinggi. Tapi pertanyaannya lagi,
Apa ada ruang yang cukup buat pemberontakan intelektual? Atau buat mempertanyakan norma? Sumber ini ngelihatnya kayak pertarungan antara daya tahan hasil gemblengan versus keunggulan yang terstruktur rapi. Nah, terakhir nih soal ujian. Ujian di kita tuh kadang kayak gig musik underground. Gig underground, haha, gimana tuh? Iya, bisa jadi agak kacau, penuh kejutan, stresnya tinggi banget, kayak di mosh pit ujian. Tapi ya entah gimana, banyak juga yang akhirnya naik panggung, lulus gitu. Fokusnya mungkin lebih ke partisipasi massal ya. Kalau dibandingin sama Gaokao di Cina, wah, jauh ya. Itu kan ujian masuk universitas nasional yang nentuin nasib banget. Udah kayak audisi super ketat skala nasional. Tekanannya luar biasa, persaingannya brutal, risiko burnout-nya juga tinggi banget pastinya. Itu bener-bener soal nyaring talenta terbaik secara masif. Jadi kesimpulan dari sumber ini tuh lumayan menarik sih. Intinya Indonesia tuh nggak perlulah plek-plek tiplek niru Cina. Kekuatan kita tuh justru di semangat independen itu. Kreativitas dalam keterbatasan. Mirip Sin Panglas yang hidup dari komunitasnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar apa-apa kan? Aspek disiplin, fokus ke sains dan teknologi, terus investasi ke kualitas kayak di produksi musik metal ala Cina itu, ya ada pelajarannya juga buat kita. Sumber ini nyaraninnya bukan sekedar niru, tapi cari sintesisnya. Mungkin bikin genre baru. Pendidikan yang energinya kayak punk, tapi visinya jelas, eksekusinya lebih terarah, gitu. Nah jadi setelah dengar perbandingan yang lumayan absurd ya, antara pendidikan sama punk dan metal ini, gimana menurut Anda? Anda ngerasain nggak sih vibe punk dalam pengalaman pendidikan Anda dulu? Atau malah ada campuran genre lain mungkin? Iya, dan ini mungkin pertanyaan buat direnungkan lebih jauh ya. Kalau Anda bisa nih, ngerancang soundtrack pendidikan ideal buat Indonesia di masa depan, yang bisa maduin kreativitas liarnya punk sama presisi dan fokusnya metal, tapi nggak kehilangan jiwa unik kita, kira-kira bakal jadi kayak apa ya musiknya? Seperti apa wujud sistemnya nanti?